kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, terus mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak kah? Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi Bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai buktinya di mana? di situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita bicara perkara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan ranahnya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana ranahnya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu, Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka.
karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Oke, Bang Andi silakan direspon. Ya, kalau saya kita tunggu saja bagaimana, itu kan haknya Pak Susno bicara begitu ya kan. Kan Pak Susno sudah bukan lagi sebagai Bareskrim, Kabar Bareskrim sebagai pengamat lah ya. Ya kita menghargai itu apa tanggapan dari Pak Susno. Ya kita secara akal sehat saja lah kali itu, bahwa ini kan sudah bukan hanya masalah ijazah itu sendiri yang dituntut, ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga undang-undang ITE yang dilampirkan juga di sana ya kan. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu. Iya, katanya penyidikan. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan ataupun komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan Andi Aswan itu pembela kebenaran yang nuduh disumpah mati aja daripada repot nuduh mitnah sana sini. Pak Susno bisa bilang begitu karena belum sampai pengadilan diulur-ulur sama Panci. Ya. Oh, Andi Aswan itu pembela kebenaran. Maksudnya yang dibela itu kebenaran tentang apa dan siapa orang benar yang dibela Andi Aswan? Maaf, benarannya. Itu mereka seniornya Termul, makanya bela Andi. Orang lama di ternaknya Mulyono, gajinya udah besar mas bro. Ya. Termul yang satu ini memang kudu di kandang ini bikin gaduh negeri. Ciri-ciri orang PKI gitu ya seperti Termul. Ada orang sedang ngomong langsung diserobot, gak punya etika. Ya memang ini Andi Aswan, orang yang tidak ada malunya, mati-matian mempertahankan kepalsuan junjungannya. Ya, orang Andi nggak mau kalah hebat, pengadilan aja ya yang putuskan terus itu aja Aswan. Ya, Andi ibarat main bola dipasang dihindar pun walaupun nggak bisa main bola, tujuan menghajar back yang udah main mahal supaya citra. Habis itu dia dapat pulus delok potongan wes ketok padahal aslinya 2 tambah 2 berarti 5. Yang nggak punya urat malunya sudah Pak Andi, itu para dijelaskan Pak Susno itu sudah benar. Ya, Termul takut kehilangan mata pencarian jadi ngotot doang tapi otak kosong. Termul bodoh nggak ngerti hukum. Pak Susno dilawan Jenderal Bintang 3 LUU. Pak Susno itu benar, netral. Beliau menerangkan diuji dulu di PT UN. Setelah PT UN menyatakan ijazah sarjana asli baru dilanjutkan laporan pencemaran nama baik. Aku yang goblok ini mengerti tentang maksud Pak Susno. Disitulah RRT bisa dijadikan tersangka. Jabirnya Jeko Jokowi itu kok kelihatannya gobloknya si pentingnya Shell asik. Ya. Termul termasuk Andi Aswan otaknya sangat-sangat dungus ya. Saya menilai lebih pinter, pandai dan punya ilmu anak SD. Terima kasih Bapak Susno pencerahan ilmu dalam penegak hukum di RI. Tegakkan kebenaran. Semoga Bapak Susno selalu sehat walafiat dan panjang umur. Ya, memang para Termul itu udah membabi buta dalam membela junjungannya sampai matanya buta, sudah tidak bisa lagi melihat lagi kebenaran dan fakta serta logika. Ya, ingin lihat para penjilat dinelpalkan saja. Sesungguhnya para penjilat adalah para pembuat gaduh negara sebenarnya, teman-teman. Termul sepertinya akan terus dipertahankan walaupun otaknya nggak jalan, tapi memang itu yang kepake dan dilindungi, dijamin nggak akan diapa-apai walaupun bikin gaduh ya. Andi Aswan sudah dijelaskan jenderal tetapi ngeyel malah kelihatan bodohnya ya. Jangan bodoh banget itu orang. Beginilah orang tidak punya malu, tidak beradab, otak kosong, tidak paham hukum Termul itu. Ya, masyarakat Indonesia harus ingat sosok penjilat yang satu ini selalu membela junjungannya hanya demi sepiring nasi. Itu Termul yang tidak kebagian jabatan, makanya ngeyel biar makin viral dan terkena dirinya. Sayangnya dia selalu kalah debat dan argumentasinya. Indonesia jangan terulang lagi punya presiden penumpang gelap dengan ijazah yang gak jelas atau sah meskipun tidak sah. Ya, Termul Andi itu lawannya ngomong mulut, dia malah kayak yang latah, ngetap-ngetap. Itu tanda orang itu ditempel setan kurap. Ya. Inilah orang yang dibodohi karena fanatik buta ini yang menghancurkan negara. Coba berpikir cerdas dan waras. Jika penegak hukum bukan Termul, kasus ijazah itu sudah selesai dari dulu. Sebagai orang Bugis, Makassar sangat memalukan melihat si Andi Aswan. Suara rakyat dibikin heboh dengan ijazah seorang mantan presiden. Seharusnya Pak Jokowi bersikap seorang pemimpin yang bijak. Tinggal tunjukkan saja yang asli, kalau memang ada selesaikan. Ya, itu artinya Roy Panci dan kawan-kawan tidak boleh menuduh kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu karena belum ada keputusan. Kalau memang ada ijazah yang segera ditunjukkan ke rakyat biar nggak nyusahkan rakyat. Baru kali ini bekas presiden nyusahkan rakyat, bukan mantan tapi bekas. Ya. Dasar Termul ngotot, urat lehernya sampai tegang, isinya kosong Termul. Ya, aturan lempar saja itu mic-nya Pak Susno ke muka Andi Aswan. Ternyata Andi Aswan Termulnya Mulyono. Ya, ini otak penjilat Termul ngotot tapi nggak ngerti hukum. Dijelaskan Pak Susno masih nggak paham. Ya, orang benar nggak mungkin mau jadi Termul. Hanya orang bodoh dan goblok gak punya malu, yang penting kerjaan. Mantap Pak Susno.
Ini baru orang yang real tahu hukum, tidak seperti Arianto Sutadi yang pro Jokowi. Pak Susno Duaji orangnya netral. Ya. Pak Roy Suryo CS selalu ditekan mantan penguasa tetap menang secara mental karena bisa menyeret isu ijazah palsu mantan presiden yang kontroversial yang namanya terserat banyak mega korupsi di Indonesia yang aroma busuknya sudah tercium oleh lembaga internasional. OCCRP yang tetapkan namanya sebagai nominator kedua pejabat terkorup di dunia. Ya, Termul membela mempunyai bukti yang otentik. Pak Susno sidahkan garam di kepolisian dilawan, sedangkan Pak Andi hanya bisa terkelit saja, mantap. Ya, kalau mau tentram segera selesaikan kasus ijazah palsu Jokowi. Ini yang membuat gaduh negara, segera buktikan ijazah Jokowi, jangan kesannya dilindungi oleh penegak hukum. Apa sih susahnya, rakyat sudah muak. Ya, Termul bicara akal sehat, bukannya akal Termul kurang sehat, sudah terlambat Mul bicara akal sehat. Ya, keren untuk Susno Duaji, ilmunya tidak diragukan dan pantas masuk kabinet merah putih Presiden Prabowo. Ya, sampah itu ya tetap sampah dan itu bau. Bravo Pak Susno. Bicara dengan orang bodoh dan tolol itu akan sia-sia, dijelaskan oleh ahli sejelas-jelasnya, tetap aja tidak mengerti. Ya, Termul kebanyakan manusia munafik. Sebenarnya di hati mereka juga pada ragu, tapi mulutnya pada ngomong kalau ijazahnya asli. Ya, belum pernah menemukan Termul yang berkelas. Apa saja penyelenggaraan menentukan kalau Termul itu nggak berilmu dan semakin menyesatkan Indonesia. Ya, cuman berani debat untuk beri opini pembenaran diri atas lembar ijazah Jokowi. Untuk tutupi kejahatan ternyata perlu memanfaatkan orang-orang yang berani malu dan cuman ada uang di otaknya. Ya, teman-teman. Jokowi dan ternaknya masih merasa pengadilan, jaksa, dan Polri itu di bawah telapak kaki Jokowi, makanya besar kepala, merasa lengkeng berkuasa. Ya, sudah salah maksa, itulah ciri-ciri penjahat mantan penegak hukum, dia lebih tentang detailnya. Malu-maluin sekolah pada tinggi-tinggi nangka bohong palsu saja, harus nunggu tahunan, lucu, sangat lucu. Di Indonesia ini semua penuh dengan kepalsuan, terutama pemerintah dan semua lembaga negara. Ya, sangat elegan narasinya Pak Susno Duaji. Kalau Andi Azwan sangat ngacau narasinya. Narasumbernya Jenderal Polisi bintang 3, lawannya Hansip bintang 7. Makanya Puyeng ngaku. Ya, kejujuran dan kebenaran harus dijunjung tinggi. Jangan pernah kalah dengan godaan setan-setan yang akan merusak tatanan negara. Ya, sehat selalu Pak Susno. Semoga pengkhianatan dan penjilat-penjilat musnah di negeri ini. Ya, waduh, Pak Surno sudah benar. Pak Andi ini sebenarnya hanya membela, padahal dia sebenarnya tahu Pak Jokowi sudah salah, harus membuktikan. Saya aja ngerti apa maksudnya Pak Susno. Ya. Semoga Jokowi dan Termul mendapatkan hukum alam ataupun karma karena kerjasama dalam kejahatan, menghalalkan segala cara untuk menutupi kebohongan ataupun kepalsuan, teman-teman. Ya, si Termul mesti disumpahi karbit, kasih sumbu lalu nyalakan api, dijamin itu mulut bakal indah bentuknya. Ya, kalau melihatnya sengaja kasus ijazah ini ditutupi, kebenaran unggul sampai masyarakat jenuh dan akhirnya menguap begitu saja. Ya, Pak Susno orang cerdas dan jiwanya berpihak kepada rakyat. Mantan polisi yang berjiwa satria, bukan penjilat. Semoga beliau jadi ketua KPK. Ya, Bapak Susno Duaji mantan Jenderal Bareskrim. Semoga diberikan kesehatan dalam menegakkan kebenaran, teman-teman ya. Ya, benar yang dikatakan Roy Rangkuti. Termul itu kalau debat selalu memotong, gak etis kayak yang dibela. Ya. Betapa bodohnya penegak hukum negeriku. Sudah banyak menghabiskan duit rakyat untuk menyelenggarakan peradilan hanya soal keaslian ijazah. Jadi sedih saja. Ya, Andi Azwan kebanyakan menjilat atau cewokin Jokowi. Makanya kebodohan semakin menonjol. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.